Oke, selamat pagi sahabat sehat Sejonegoro. Kembali lagi di 107,3 Sejonegoro FM. Sehat bersama Sejonegoro. Oke, kembali lagi Rabu pagi hari ini seperti biasa. Kembali dengan segmen Sehagi. Sehagi itu apa, Dok? Sehat bersama kedokteran gigi. Oke, seputar kesehatan gigi ya, Dok. Iya, Oke. Nah, selama sekitar 30 menit ke depan nanti akan ditemani oleh saya, Dokter Gigi Ayu, dan di sebelah saya ada dokter siapa, Dok? Dokter Gigi Rozan. Ya, dengan Dokter Gigi Rozan ya. Nah, buat hari ini kita mau sharing-sharing tentang apa nih, Dok? Hari ini kita mau sharing-sharing seputar sariawan. Tentunya nggak asing kan ya buat teman-teman semua di RSUD Sejonegoro. Ya, nah, boleh dijelasin nggak sih, Dok? Sebenarnya tuh sariawan itu apa, Dok? Sariawan itu atau bahasa medisnya adalah stomatitis. Nah, ini adalah suatu luka, biasanya ada di rongga mulut, bisa ada di bibir, bisa ada di pipi ya. Nah, ini bentuknya kalau bahasa medisnya itu ulcer atau ulkus. Nah, jadi ada istilahnya depresi ya, penurunan di lapisan mukosa. Nah, ini tentunya akan mengganggu dari teman-teman semua untuk makan, bicara, tentu nggak mau kan ya kayak gitu. Ya. Nah, sama nih, Dok, saya biasanya kalau lagi sariawan biasanya tuh bikin makan, minum maupun bicara tuh susah ya, Dok, kayak gitu. Nah, sariawan ini sendiri juga mengganggu aktivitas ya sehari-hari, jadi bikin susah buat makan dan lain-lain. Nah, kalau penyebab dari sariawan ini sendiri, Dok, itu tuh biasanya muncul disebabkan karena apa, Dok? Kalau sariawan sendiri itu bisa disebabkan karena stres. Nah, kenapa sih kok bisa stres ya? Karena orang yang stres itu dia cenderung untuk menggigit bibir, nah menggigit lidah. Nah, jadi ada istilahnya tekanan berlebihan sehingga menimbulkan luka dan bisa menyebabkan sariawan. Selain itu juga bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, ada asam folat ya, kemudian zat besi. Kemudian ada lagi tadi yang disebutkan ya, sebenarnya masih berhubungan dengan stres, yaitu trauma benda keras seperti ketusuk sikat gigi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nggak kalah penting, ini perlu banget karena kasus ini meningkat loh di Wonosobo, adalah infeksi HIV. Ini bisa menyebabkan terjadinya sariawan ya, Dok, kayak gitu. Oke, jadi mungkin saya mau nambahin sedikit nih. Nah, untuk penyebab sariawan itu sendiri, untuk penyebab utamanya itu sebenarnya masih belum diketahui secara pastinya. Nah, namun ada juga, bisa disebabkan karena adanya faktor predisposisi. Nah, untuk faktor predisposisinya sendiri ini sudah dijelaskan oleh Dokter Rozan. Mungkin saya mau nambahin sedikit. Bisa disebabkan karena yang pertama adanya trauma lokal. Nah, trauma lokal ini contohnya misalnya saat lagi makan kayak gitu nggak sengaja tergigit. Nah, biasanya saat tergigit itu menyebabkan terjadinya luka dan nantinya berlanjut ke terbentuknya sariawan kayak gitu. Terus tadi penggunaan sikat gigi yang terlalu keras, misalnya gosok giginya terlalu keras kayak gitu, itu juga bisa melukai mukosa yang ada di rongga mulut. Kemudian ada juga penggunaan gigi tiruan. Nah, biasanya pada penggunaan gigi tiruan itu kadang tuh ada bagian yang tajam. Nah, kalau ada yang bagian yang tajam gitu, biasanya juga menyebabkan perlukaan pada mukosa. Kemudian pada gigi yang patah atau tajam, biasanya itu nanti dia akan menusuk-nusuk mukosa sehingga membentuk perlukaan seperti itu. Kemudian ada lagi juga pada pasien yang menggunakan behel atau kawat gigi ya. Iya, betul banget. Nah, biasanya pada penggunaan kawat gigi itu awal-awal tuh dia kawatnya tuh kegesek-gesek gitu ke mukosanya sehingga nanti menyebabkan iritasi yang berlanjut ke sariawan. Nah, ini Dokter Rozan kebetulan banget nih pakai kawat ya, Dok? Iya, pakai kawat. Nah, itu gimana, Dok? Sering sariawan nggak, Dok? Ya, dulu awal-awal ya, tapi ini alhamdulillah karena udah adaptasi, jadi ya alhamdulillah udah nggak sariawan. Oke, jadi awal-awalnya ya, Dok, sariawan. Ya, karena jarumnya, karena kawat giginya kan ada yang tajam juga itu, apalagi kalau pertama kan nanti kan digerakkan kan ya. Nah, itu jarumnya otomatis ke jarumnya. Kawatnya itu kan lama-lama perlu dipotong. Nah, itu otomatis bikin sariawan. Ya, ketusuk-tusuk gitu ya, Dok. Oke. Terus selanjutnya setelah trauma lokal tuh ada juga stres, tadi udah dijelasin ya. Nah, stres ini bisa dari stres psikologi maupun dari secara emosional. Nah, stres ini dapat memicu pembentukan sariawan seperti
seperti itu. Nah biasanya ini sering terjadi nih pada mahasiswa yang misalnya lagi ujian, atau mungkin para pekerja yang mungkin sering lembur kayak gitu, ada tekanan dari pekerjaan sehingga menyebabkan adanya stres, itu biasanya dia memicu terjadinya sariawan kayak gitu. Ya betul banget. Jadi kita perlu mengelola stres supaya nggak terjadi sariawan. Ya betul banget itu. Nah terus yang ketiga nih, ada kekurangan nutrisi atau defisiensi nutrisi. Nah biasanya pada pasien yang kekurangan vitamin B12, asam folat, dan zat besi, ini dia juga berkontribusi untuk terjadinya perkembangan sariawan kayak gitu. Ya, untuk asam folat sendiri ini bisa ditemukan di telur, kemudian daging ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk konsumsi makanan yang bernutrisi supaya kita tidak terkena sariawan. Ya, benar banget tuh dok. Terus selanjutnya, bisa juga sariawan itu disebabkan karena adanya alergi. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan itu tuh kalau alergi itu merupakan salah satu faktor untuk penyebab terjadinya sariawan. Karena biasanya pada sariawan ini tuh terjadi sensitivitas pada jaringan rongga mulut. Jadi pada beberapa bahan, kayak misalnya pada bahan sikat gigi, pasta gigi, kemudian obat kumur, atau mungkin ada pada bahan makanan seperti itu tuh biasanya saat berkontak dengan bahan tersebut itu menyebabkan terjadinya iritasi di mukosa rongga mulut. Nah kalau udah terjadi iritasi kayak gitu, nanti dia dapat menimbulkan terjadinya sariawan seperti itu. Ya betul banget yang dijelasin sama Dr. Ayu. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa stres, kemudian alergi makanan, kekurangan nutrisi, dan juga penyakit sistemik lainnya itu bisa menyebabkan sariawan. Terus nih dok, mungkin bisa dilanjutin lagi dok, kayaknya ada yang kurang nih. Nah, bisa juga nih dari penyakit sistemik. Nah, biasanya pada pasien dengan infeksi HIV. Nah, pada pasien yang memiliki infeksi HIV ini, dia tuh punya manifestasi untuk terjadinya sariawan kayak gitu dok. Nanti mungkin bisa dijelasin lebih lanjut kali ya dok. Kemudian setelah itu bisa juga disebabkan karena adanya infeksi virus. Nah kalau infeksi virus ini biasanya tuh terjadi pada infeksi HSV1 atau herpes simplex tipe 1. Nah umumnya untuk sariawan yang disebabkan oleh virus ini biasanya tuh terjadi pada bagian bibir. Jadi sariawannya pada bagian bibir, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sariawan di dalam rongga mulut seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Ayu. Tadi sudah menjelaskan lebih dalam tentang penyakit sistemik ya. Kemudian kita lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih dok kita bisa mengenali gejala sariawan dok? Oke, untuk sariawan ini sendiri gejala utamanya tuh biasanya awalnya tuh lukanya tuh terasa nyeri, dan untuk lokasinya biasanya di dalam rongga mulut ya. Nah biasanya awal-awal sebelum sariawan muncul itu biasanya itu ditandai dengan adanya rasa seperti sensasi terbakar, atau kadang juga ada yang terasa gatal seperti itu. Nah untuk mendiagnosis sariawan ini sendiri biasanya dari kita tuh melakukan pemeriksaan dari secara klinis seperti itu. Namun ada beberapa kasus jika sariawannya itu berulang atau nggak kunjung sembuh kayak gitu, biasanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ngomong-ngomong tentang sariawan yang berulang nih, biasanya ada juga nih diagnosis yang dikenal dengan nama SAR ya dok? Iya betul, stomatitis atau SAR recurrent. Ya, SAR, stomatitis atau SAR recurrent. Nah biasanya pada kondisi ini biasanya tuh sariawannya dia berulang. Jadi kayak misalnya bulan ini sariawan sembuh, kemudian bulan depannya sariawan lagi seperti itu. Nah untuk SAR ini sendiri dia dikategorikan ada 3 jenis, ada 3 macam ya. Yang pertama ada SAR minor, SAR mayor, dan SAR hipertiform. Kita bahas lebih lanjut kali dok tentang ini ya dok. Ya oke, boleh. Jadi untuk SAR mayor, nah SAR mayor ini dia namanya juga mayor. Kalau kita balik ke SMA ya kan ada mayor, minor. Nah seperti itu, mayor artinya besar. Jadi dia ukurannya itu diameternya itu dia lebih dari 1 cm. Nah 1 cm ya kira-kira seperti itu. Kemudian juga dia lebih dalam dan juga sering muncul di dalam jumlahnya itu sedikit ya, beda nanti. Kalau jumlahnya banyak ya saya lompat ya, namanya hypertiform. Hypertiform ini dia adalah bentuk sariawan ya, stomatic ulcer ya, ulcer tapi dia bentuknya itu kecil-kecil tapi banyak. Nah, seperti itu.
Kemudian kalau minor, nah minor berarti dia ras minor itu dia kurang dari 1 cm. Nah, bentuknya sama, bentuknya itu bulat atau oval. Nah, dia muncul di lapisan mukosa mulut yang tidak berkeratin. Contohnya apa aja nih dok tidak berkeratin? Nah, untuk mukosa non keratin itu sendiri, yang pertama ada di bagian pipi. Jadi bagian pipi dalam, kemudian adanya di bibir dan juga di bawah lidah kayak gitu. Kadang juga ada yang di gusi seperti itu. Oke, kemudian ini dok kita masuk ke pengobatannya apa aja sih dok? Apakah masih sama atau tidak dok untuk ras mayor atau minor? Nah, untuk pengobatannya sendiri tiap kasus beda ya, mungkin mirip-mirip sih, lebih ke mirip-mirip. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam ya. Kita bahas mungkin dari penyebabnya dulu aja kali ya dok. Oke, ya. Penyebabnya dulu ya. Nah, kalau dari ras minor tadi kan udah dijelasin nih dari Dokter Rozan, ras minor dari macam-macamnya. Nah, kalau penyebabnya sendiri tadi udah dijelasin sama. Untuk penyebab utamanya itu masih belum diketahui, tapi ada beberapa faktor yang berperan, yaitu yang pertama tadi trauma lokal, emosional, dan juga alergi ini juga berperan. Kemudian kalau dari ras mayor, untuk ras mayor ini penyebabnya sendiri hampir mirip sama ras minor. Namun biasanya tuh di sini ada kombinasi dari faktor genetik ini juga berperan dalam terjadinya SAR mayor. Nah, biasanya pada yang SAR mayor ini pada pasien yang punya penyakit Behçet atau infeksi HIV, dia tuh punya peningkatan risiko untuk terkenanya SAR mayor ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga yang SAR hipertiform ya. Nah, untuk SAR hipertiform ini kan dia mirip nih ya sama herpes. Namanya mirip sama herpes, tapi untuk SAR hipertiform ini dia tidak disebabkan oleh karena infeksi virus. Dia untuk etiologinya atau penyebabnya ini dia multifaktorial. Dia bisa karena komponen genetik maupun imunologis seperti itu. Ya, betul banget. Tadi kita perlu tahu penyebabnya dulu baru kita obati. Ya, jadi kalau penyebabnya aja kita nggak tahu, gimana mau ngobati secara optimal kan? Logikanya seperti itu. Oke. Mungkin buat info lainnya disimpan dulu aja kali ya dok. Kita dengerin lagu dulu nih. Jadi buat teman-teman tetap stay tune terus di Secara Goro FM. Kembali lagi dengan Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Baik, nah tadi ini kita udah bahas-bahas ya dok, dari mulai apa itu sariawan, kemudian penyebab-penyebab sariawan, dan juga macam-macam sariawan ya. Sekarang mungkin kita bisa lanjut nih dok, membahas tentang pengobatan dari sariawan. Ada nggak sih dok obat atau perawatan khusus yang diperlukan untuk membantu agar sariawan tuh bisa cepat sembuh nih dok? Ya, jadi secara umumnya sariawan itu dia bisa sembuh sendiri sekitar 1-2 minggu. Nah, tapi untuk mengurangi rasa sakit ya, kan nggak tahan tuh biasanya kalau sariawan. Jadi ada krim ya atau gel ya, gel untuk mencegah rasa sakit. Nah, biasanya kandungannya itu adalah kortikosteroid. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi rasa sakit. Okay. Kemudian bisa juga menggunakan obat kumur antiseptik. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyembuhkan dari sariawan. Oke, jadi sebenarnya sariawan tuh bisa sembuh dengan sendirinya ya dok, dari Ya, sekitar 1 hingga 2 minggu ya dok. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga kalau pengen cepat sembuh juga menghindari makanan yang pedas, asam, dan juga mengandung kafein. Nah, ini pengaruh banget loh untuk penyembuhan dari sariawan. Jadi kalau misalnya konsumsi kafein, makan makanan yang panas kayak gitu tuh mempengaruhi ya dalam proses penyembuhan sariawan ya dok? Ya, yang pedas juga mempengaruhi. Yang pedas jadi juga, ya. alangkah baiknya untuk sementara dikurangi dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari pencegahan nih dok, bisa nggak sih dok sariawan itu dicegah dok? Oh, bisa banget. Caranya gimana? Cara mencegah sariawan. Yang pertama, kita harus rajin-rajin untuk periksa kondisi gigi kita. Karena kalau gigi kita itu sendiri nuwun sewu nggih, ini susunannya itu tidak rapi atau berjejal, atau mungkin yang punya anak ya atau sepupu mungkin ya yang masih kecil di bawah 7 tahun, biasanya itu kan kalau
lihat ya, pernah ada pasien datang itu dia kesundulan. Nah, jadi gigi susunya itu masih tetap di situ, sedangkan gigi permanennya itu udah turun. Nah, jadi otomatis akarnya jepat ya, jepat istilahnya mencuat. Nah, itu melukai dari lapisan bibirnya itu sendiri. Jadi karena kegesek terus akhirnya luka dan bisa menyebabkan sariawan. Untuk mencegahnya ya tadi kontrol ke dokter gigi ya, kalau misalnya masih kecil. Kalau misalnya mungkin masa gigi palsu ya monggo bisa kontrol ke dokter gigi ya, karena dari gigi palsu yang tidak nyaman atau ada jendolan sedikit aja, nah itu bisa mempengaruhi dari kesehatan dari mukosanya itu sendiri. Tentunya nggak mau kan ya kayak gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga ya, cukup mengkonsumsi nutrisi. Contohnya ada vitamin B12, zat besi, dan asam folat. Nah, sudah banyak kan ya suplemen-suplemen kesehatan di apotek ya. Atau juga kita bisa menggunakan bahan yang lebih alami ya, natural ya. Bisa lebih cari aja nanti di pasar ya, sambil jalan-jalan mungkin nanti bareng suami istri ya, bareng anak-anak. Jadi sambil ngajari juga untuk hidup rumah tangga itu kayak gini loh. Oke, mungkin kan juga nih sariawan itu kan bisa disebabkan karena adanya stres ya dok. Nah kalau kayak gitu perlu juga ya dok untuk mengelola stres kayak Iya, gitu. betul banget. Untuk mengelola stres itu memang macam-macam ya tiap orang itu. Ini mungkin nggak cocok buat tiap orang, tapi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk mengelola stres itu saya mulai alihkan ke hal yang lebih positif. Contohnya dengan olahraga. Kenapa sih kok harus olahraga? Karena olahraga itu sendiri akan membantu tubuh kita lebih fit. Nah, jadi kalau di otak ya itu kan ada hormon kebahagiaan ya. Nah, hormon bahagia itu nanti akan keluar ya di tubuh kita, sehingga stresnya itu insya Allah lebih mudah kita hilangkan lah ya. Coba dibandingkan dengan misalnya nih, kalau stres makan, stres sama tidur. Nah, itu kira-kira gimana coba? Kalau stres makan, dia mekanisme copingnya dengan makan. Banyak makan terus berkali-kali, akhirnya tanpa dia sadari ya, istilahnya juga dompetnya juga boncos kan lama-lama. Biasanya kalau orang stres kan ke kafe-kafe, mungkin dia makan yang enak-enak lah ya, kalau bahasa anak zaman now ya, ke kafe-kafe. Nah itu tentunya ya paling enggak monggo bisa dikurangi lagi. Apalagi kalau nun sewu banget. Kalau di kafe-kafe itu kan gulanya ya, coba gulanya itu waduh manis banget itu. Kecuali kalau mungkin teman-teman bisa makan makanan yang lebih sehat ya monggo, oke aja. Tapi kan mungkin karena stres ya kita saonone metu keluar kemana, ke dapur kayak kemana, kayak yang pokoknya yang enak lah mesti kan kayak gitu. Atau mungkin stres tidur ya monggo aja, tapi khawatirnya nanti kalau diterus-terusin nanti malah nggak bergerak dong. Sedangkan kita kan harus terus bergerak maju ya, karena waktu yang udah kita jalani kan tidak akan kembali lagi. Siapa coba yang pengen hidupnya gitu-gitu aja? Enggak kan? Oke, ya, benar dok. Nah, terus mau nambahin juga nih. Nah, kalau misalnya ternyata sariawannya itu disebabkan karena adanya trauma lokal. Nah, kalau contohnya kayak tadi udah disebutin ya, misalnya ada gigi yang patah terus tajam. Nah, kalau kasus-kasus kayak gitu, itu bisa dibawa ke dokter gigi. Mau dibawa ke puskesmas atau mau dibawa ke RSU Sejodegoro nih, bisa juga. Nah, biasanya nanti dari dokter kita lihat dulu nih, dari dokter gigi dilihat dulu kasusnya kayak gimana. Kalau misalnya ternyata bagian yang tajam itu mungkin masih sedikit, masih kecil kayak gitu, mungkin bisa dilakukan pengurangan atau pengharusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya patahnya itu terlalu besar kayak gitu, nanti biasanya kita haluskan dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan penambalan kayak gitu. Terus misalnya kalau traumanya karena penggunaan gigi tiruan, biasanya kan pada pasien dengan pengguna gigi tiruan kadang tuh ditaruh di sembarangan, ada lupa ditaruh di boxnya, kan ada boxnya tuh. Nah kalau ditaruh sembarangan terus kayak sengaja kesenggol kayak gitu terus jatuh, itu biasanya tuh bisa bikin patah, retak atau cuil kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh biasanya bagiannya kan tajam. Nah kalau tajam kayak gitu bisa dibawa ke dokter gigi. Nah nanti dari dokter gigi sendiri, dari kita nanti bisa kirim ke lab atau maupun dari dokter giginya sendiri nanti kita bisa melakukan perbaikan kayak gitu. Ya, sehingga bisa bagian yang tajam tuh hilang ya dok, jadi tidak melukai mukosa kayak gitu ya. Oke, nah kalau dari makanan minuman dok, ada nggak sih dok yang bisa membantu untuk penyembuhan sariawan dok? Kalau makanan minuman ya kita perbanyak minum air putih ya, konsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin C ya, vitamin B12 ya, itu penting banget.
Memang untuk konsumsi air putih sendiri ada yang bilang 8 gelas per hari, namun yang saya tahu itu disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Tapi secara umumnya minum air putih itu berapa sih idealnya ya 8 gelas per hari. Tapi mungkin nanti kalau pengen lebih expert lagi sebenarnya ideal nggak sih sebenarnya masuk anak kecil, anak bayi diminum 8 gelas per hari yang bener aja gitu kan. Saya pernah baca nih dok dari beberapa penelitian kalau untuk yang dewasa itu paling nggak minimal tuh sekitar 2 liter ya dok. Tapi mungkin bisa disesuaikan lagi. Betul banget. Nah, kemudian untuk sariawan ini dok, ada nggak sih dok tips umum untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kayak gitu dok? Oke, untuk tips umum menjaga kesehatan gigi dan mulut, yang pertama yaitu sikat gigi 2 kali sehari ya, yaitu minimal setelah makan dan juga sebelum tidur. Nah, yang perlu diperhatiin apa? Yang pertama yaitu kondisi dari sikat giginya itu sendiri ya. Sikat giginya ini kepalanya besar atau kepalanya kecil. Jangan sampai kalau misalnya mulutnya kecil, mulutnya anak, kita pakai sikat gigi yang besar. Nah itu jangan. Kenapa? Karena ya nggak bisa masuk kan ya. Nggak bisa masuk. Terus kalau misalnya nih mulutnya besar ya, contohnya kayak saya nih ya. Saya mulutnya kondisinya besar nih. Saya pakai sikat gigi anak ya jangan. Itu nanti mesti gosrok-gosroknya itu banter banget effortnya, jadi secara nggak langsung bisa melukai lapisan gusi. Nah kemudian ya tadi sikat gigi yang menggunakan fluoride ya, ada kandungan fluoride supaya giginya tetap kuat. Kemudian bisa ya secara umum ya jaga kesehatan gigi mulut, kita bisa menggunakan dental floss ya, dental floss supaya gigi kita tuh fit, nggak ada karies ya. Kalau ada karies otomatis lapisannya terbuang. Lapisan terbuang otomatis nanti ada lapisan yang runcing ya itu. Kalau untuk gigit otomatis adanya trauma. Nah trauma berlebihan kan bisa fraktur tuh, pecah cuil dikit kena bagian mukosa kegesrek jadi itu nyebabin sariawan ya. Kemudian selain itu ya ini mohon maaf banget buat yang masih ya alisap lah ya ya mungkin bisa dikurangi ya karena sadar atau nggak sadar itu tetap ya kurang baik lah ya untuk kesehatan gigi dan mulut. Untuk kantong juga ya, mungkin buat anak-anak muda yang stres ya olahraga aja deh, olahraga bareng saya juga bisa. Menghisap itu merokok ya dok? Ya merokok, yeah. smoking. Oke. Nah kalau tadi kan udah dijelasin ya dok tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara umum ya. Nah kalau dari sariawan ini sendiri dok, dari sariawan ini tuh bisa nggak sih dok menjadi suatu penyakit yang serius kayak gitu? Bisa. Contohnya nih studi kasusnya nih lebih cenderung ke HIV aja sih kasusnya sih ya. Karena kan HIV itu sendiri adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah salah satu tandanya itu di awal tuh ada sariawan. Nah, jadi perlu ya buat kita sebagai seorang nakes ya, terutama dokter gigi ya, kita perlu anamnesa yang dalam ya. Kalau ada sariawan ditanya penyebabnya apa, kemudian riwayatnya bagaimana, apakah pernah melakukan kegiatan berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, kemudian berhubungan seks tanpa pengaman. Nah itu perlu ditanyakan ya. Kemudian juga dari sariawan ini sendiri berulang atau tidak. Nah seperti itu ya, paling kalau bisa tanda penyakit lebih serius ya kita curiganya lebih ke HIV ya. Meskipun nanti kalau dari HIV itu sendiri nanti dari jumlahnya itu juga mempengaruhi ya. Paling itu aja sih dok kita curiganya. Baik dok. Nah kalau untuk kita perlu nggak sih dok melakukan tes kayak gitu untuk pemeriksaan HIV? Perlu kalau memang dia sudah terindikasi dalam artian kita anamnesa dia memang sudah ada riwayat seperti itu. Memang ya semoga Wonosobo enggak ya, kalau saya pernah ke Semarang ya, itu ada suatu klinik yang memang dia berdekatan dengan one of pijat plus. Nah, pijat plus ini hati-hati ya buat teman-teman ya. Nah di sana juga ada pasien datang ke klinik itu dia cuma minta ya suntik, ya disuntik KB gitulah ya. Jadi ya kita harus istilahnya tes HIV itu perlu lah, apalagi yang mau nikah ya, kemudian punya anak kan itu berpengaruh juga ke keturunan kita. Nah itu perlu banget, jangan takut kalau tes HIV berarti saya mencurigakan. Enggak, itu untuk mencegah ya, preventif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, nggak apa-apa, tetap aja. Insya Allah kami sebagai tenaga kesehatan tetap welcome ke pengunjung ya, nggak apa-apa, tenang saja.
insya Allah kami tidak akan diskriminatif ya. Kita nggak menjudge ya dok Iya, ya. menjudge, ya. Oke. Nah kalau tes HIV itu contohnya kayak apa dok? Tes HIV itu ada yang rapid test. Nah, jadi kalau tes pranikah itu kan tes HIV untuk yang mau nikah ya. Itu ada tes di pembuluh kapiler ya. Biasanya dites darahnya di sini. Nah, itu untuk lihat rapid test cepat dia itu ada gejala HIV enggak, seperti itu. Kemudian tes CD4. Nah, ini mungkin agak expert ya, materinya agak berat. Tes CD4 itu sebenarnya nggak terlalu itu juga sih urgent kalau yang saya pahami ya, karena tes CD4 itu diperlukan jika sudah terdapat kecurigaan atau hasilnya itu sudah positif baru kita tes CD4. CD4 itu apa sih sebenarnya? CD4 itu adalah suatu marker atau penanda dari limfosit itu sendiri. Jadi CD4 itu ada angkanya ya. Nah itu kalau misalnya dia angkanya semakin turun, nah kita semakin curiga. Nah ini dia berarti menyerang ke sistem kekebalan tubuh ya, sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Oke. Nah kalau dari penularan HIV ini sendiri dok, ini tuh bisa dari mana aja sih dok penularan HIV? Penularan HIV yang pertama itu dari ASI. Ya. Jadi HIV ini bisa menular dari ibu ya, dari ibu ke anak ya. Nah itu bisa menularkan. Jadi perlunya cek HIV bagi ibu hamil. Ya tidak apa-apa, tetap tes mungkin trimester pertama, kedua, ketiga. Karena ya sekali lagi ya, kita dalam pernikahan kan kita nggak mungkin istilahnya ya tentunya saling percayalah ya, kurang lebih seperti itulah. Nah kemudian HIV juga bisa menular dari sperma ya. Makanya kenapa kok ada namanya hubungan seks beresiko? Karena dia hubungan seks tanpa pengaman, tanpa kondom ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita misalnya nih yang saya pahami misalnya kasusnya ini dia sesama suami HIV, ibu HIV, kemudian apakah dia nggak boleh berhubungan seks? Boleh, asalkan dia memakai pengaman itu sendiri. Jadi buat yang udah kena HIV itu tetap berhubungan seks nggak apa-apa, tapi tetap pakai kondom karena untuk mencegah penyakit yang selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu dari MISV ya, cairan vagina ya, ini juga berpengaruh ya di penularan HIV. Sehingga perlunya ya bagi calon ibu ya, istri-istri ya, calon istri ya, monggo bisa milih suami yang memang benar-benar soleh ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa kita lihat track recordnya, sosmednya apa aja sih ya, kegiatannya apa aja ya, nggak apa-apa. Kalau toh memang sudah kena HIV nggak apa-apa, tetap istilahnya kan masih ada kesempatan kedua. Jadi kita tetap istilahnya beroptimis lah ya, optimis saja, nggak apa-apa. Jatuh untuk memantul lebih tinggi, ya nggak sih? Benar-benar dok. Nah, terus HIV ini juga bisa karena ganti pasangan juga ya dok? Iya betul sekali. Oke, terus juga bisa juga dari penggunaan jarum suntik, misalnya penggunaan jarum suntik yang berulang. Jadi makanya biasanya tuh untuk penggunaan jarum suntik biasanya tuh hanya sekali pakai kayak gitu. Terus untuk pencegahan HIV ini sendiri dok, untuk pencegahannya ada nggak sih dok? Untuk pencegahan HIV berarti ya kita harus itu aja tadi, track record dari pasangan kita. Kita lihat dari pasangan gitu ya. Iya dari pasangan. Terus kalau berhubungan seksual perlu menggunakan kondom kayak gitu-gitu ya. Ya itu kalau menggunakan misalnya pengaman kayak gitu ya. ya bisa betul. Meskipun memang menggunakan kondom juga ada resikonya meskipun hanya 1% ya, karena kan kita nggak tahu dia berhubungan seksnya, mohon maaf, dari depan atau dari belakang, kan kita nggak tahu pakai kondomnya udah bener atau salah, nah kan kita nggak tahu ya. Nah jadi mau nggak mau tetap harus dicek aja, nggak apa-apa, tenang aja. Nah oke, jadi HIV ini merupakan salah satu manifestasi ya dok dari terjadinya atau terkenanya sariawan yang berulang ya dok. Ya. Nah, oke, mungkin ini udah akhir kita di penghujung podcast. Semoga info-info dari kami ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus dengerin Sehagi atau seputar kesehatan gigi setiap hari Rabu di Seconegoro FM. Nah, untuk mengakhiri podcast hari ini, kita mungkin dengerin lagu kali ya dok. Ya boleh. Mungkin kita baca doa kafaratul majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian, terima kasih.